POV bangun kos eksklusif di puncak bukit di Solo. Full pemandangan dan estetik tentunya. Oke, karena kita kali ini sudah diproses 35% dan kita menyelesaikan pengecoran, meskipun dengan pemandangan sebagus ini teman-teman, tetap ada ya kendalanya. Dan mau tanya ke Mas Galuh sebagai pengawas di sini, sudah kita hampir ngerjain berapa lama, terus kendalanya apa aja. Halo Mas, sini tuh. Iya, Mas. Di sini ya, Mas Galuh ya. Ini Mas Galuh emang pengawas kita yang di area Solo ini, kan sekarang megang yang proyek Jebres. Ya. Nah, kita kan sebenarnya proyek di puncak bukit ini suka ya dengan pemandangannya Mas. Tapi kan tetap ada kendalanya nggak sih atau sama aja Mas di sini tuh? Wah, banyak banget kendalanya Mas. Apa? Yang pertama dari segi awal bangun tuh kita mesti pakai borpel. Karena posisi tanah kita tuh di patahan dan posisi miring. Karena miring ya, jadi harus ada borpelnya. Siap. Yang kedua, sumur kita sangat dalam, 50 meter Mas. Oke, sumur tuh titiknya sebelah sini kalau nggak salah ya? Ya, di koridor sini Mas, lantai 1. Ya, terus apa lagi selain sumur? Selain sumur, masih ada kendala lagi nih. Dari jalannya tuh kecil di sini Mas. Jalannya kecil, jadi otomatis ngefek ke mobilisasi. Mobilisasi, ya, betul sekali. Termasuk ini, tempat material pun kita mesti langsir semua Mas. Dari semen sampai material alam pun kita langsir semua. Oke, mungkin detailnya kita nanti akan turun ya Mas Galuh. Karena kita ada di sini udah, ini berapa hari ya umurnya beton? Ini baru 1 hari Mas. 1 hari, jadi belum bisa banyak kita bahas teman-teman. Karena kita masih boplang dan mau mempersiapkan untuk naik dinding kan? Ya. Oke, kita ke lantai 1. Mungkin Mas Galuh sambil jelaskan tadi tanahnya miring, borpel, jalannya kecil dan macam-macam. Yuk, ikut. Siap. Oke Mas, kalau kita ada di sisi mana ini? Barat ya, barat bangunan. Dan ini kelihatan jalannya kan miring ya teman-teman ya? Ya. Miring banget. Ini berapa derajat Mas? Ini sekitar 20% atau 20 derajat. 20 derajat, 25 derajat, jadi miring. Ya, miring sekali. Makanya kelihatan banget kan teman-teman? Ini adalah balok, kemudian ini ada pondasi. Di sini adalah footplat dan dia menerus ke bawahnya itu baru ada borpel kan? Ya. Bawahnya ada borpel. Nah, dan sini ada gang kecil untuk akses ke belakangnya. Nah, tantangannya tanah miring, kita bagi split levelnya di sebelah sana ya Mas ya? Ya. Jadi kita fotosin. Otomatis nanti kalau bangunan miring kayak gini, tanah miring kayak gini, aman kan harusnya Mas? Harusnya aman Mas. Harusnya aman. Kita borpelnya juga dalam sih, 3 meteran nih Mas. Oh, borpelnya 3 meter ternyata teman-teman. Nah, itu saling cut kan? Iya, saling cut. Oke. Nah, karena kita di puncak bukit, kemarin sumur berapa meter? 50 meter Mas. 50 meter. Dan otomatis itu ngefek ke ini kan, spesifikasi pompanya kan? Iya, pompanya. Kita pakai pompa apa? Kita pakai pompa washer dan pakai spesifikasi yang 1 HP. Karena spesifikasi biasa kita 0,75 itu tidak mampu buat mendorong ke atas sih Mas. Oh ya, jadi sekarang 1 HP. Biasanya kita cuma 0,75 teman-teman. Jadi ini kemarin udah nyoba itu airnya kenceng banget sih memang. Udah so kuat. Nah, ini ke belakang sini adalah akses untuk ini ya, apa namanya, barak kerja ya? Ya, barak kerja. Material kerja di sini, ini ada besi kita teman-teman. Ya.
pabrikasi besi di belakang sana. Ya, Nah, belakang ini sana. jalan yang kecil ini kita naruh material di mana kan? Di sini kan nggak kelihatan nih, Mas. Ya, nggak Naruh kelihatan. materialnya di sebelah mana, Mas? Material kita 20 sampai 30 meter dari lokasi proyek sih, Mas. Ini 20-30 meter ya? Ya, Nah, ini yang dipakai lahannya siapa, Mas? ini kemarin kita udah izin ke Pak RT Hmm. sama keamanan setempat. Hmm. Katanya bisa dipakai buat material sementara. Cuma Oke. ketika nanti sholat Id Oh, atau sholatnya Idul di Fitri- sini dipakai ya? Ya, nanti kita mesti bersihkan semua dari Oke. material. Bisa sih harusnya kan? Bisa. Masih beberapa bulan. Oke, jadi teman-teman itu salah satu kendala kalau misal proyeknya itu ada di batas lahan sama jalan. Jadi kita Ya. nggak ada space untuk material. Space untuk Jadi material. mau nggak mau kita akan sewa atau pinjem lahan kiri kanan dari tetangga. Untungnya warga sini sangat baik untuk minjamin kayak gitu ya Mas Ya. Galuh ya. Siap. Dan kemarin pengecoran kita pakai ready mix nggak sih Mas? Oh iya, pengecoran kita tuh nggak bisa pakai ready mix. Nggak bisa Mas. tuh. Kita udah ngode, Sini nih. kita udah order sekitar 5 merek ready mix yang berbeda. Itu mereka nggak berani semua Jadi karena kita posisinya miring. 5 vendor dipanggil dan gak ada yang berani karena posisi miring. Karena kan Ya. truknya berat ya. Ya, Kalau miring harus ganjel dan resiko patah as dan macam-macam. ya, Sia-sia dan sempit. tumpah juga sih Mas. Tumpah di jalan ya. Karena ini Ya. aspalnya baru. Ya, sepatu Aspal juga baru itu PR banget itu ya. Oke. Ya Mas Galuh, mungkin untuk konten kita kali ini yang membahas terkait kos-kosan yang full estetika di atas bukit tapi penuh dengan resiko, itu mungkin sampai sini. Ya.